remaja, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online remaja Gemit Paulus Kupang. Nah adik-adik, pada hari Minggu pagi ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan Kastin bawakan bagi kita semua. Namun sebelum itu, mari adik-adik kita semua bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan yang sudah Tuhan beri bagi kami di minggu pagi ini. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, anak-anak remaja Gemit Paulus Kupang, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni kami dari dosa dan kelemahan kami, sehingga kami senantiasa layak di hadapan hadirat-Mu, terutama benih firman Tuhan di hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semua, pada pagi hari ini perenungan firman Tuhan bagi adik-adik remaja berjudul Kembali pada Kertas yang Putih. Judulnya Kembali pada Kertas yang Putih. Nah adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mengelola konflik dalam kehidupan kita setiap hari sebagai anak remaja. Bagaimana mengelola konflik yang terjadi antara remaja dan temannya, remaja dan orang tua, bahkan remaja dengan guru, atau remaja dengan lingkungan di sekitarnya. Nah adik-adik, firman Tuhan yang datang bagi kita semua pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-43 sampai 55. Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-43 sampai 55. Kita akan membacanya secara bersama-sama adik-adik. Adik-adik silakan baca di rumah dan Kastin akan membacakannya bagi kita semua. Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 55. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu.
Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban ke tempat tinggalnya. Nah, adik-adik yang terkasih, kita sudah membaca tentang kisah bagaimana Yakub dan Laban mereka dipulihkan dari hubungan mereka yang sebelumnya berkonflik. Sedikit kisah tentang Yakub dan Laban ini adik-adik. Laban adalah paman dari Yakub. Ibunya Yakub yang bernama Ribka mempunyai saudara bernama Laban. Dan ketika Yakub pada waktu itu berkonflik dengan Esau, Yakub telah mengambil hak kesulungan Esau dan menerima berkat Esau, berkat kesulungannya Esau. Yakub melarikan diri dari rumah mereka dan dia lari pergi ke tempat saudara ibunya yakni Laban. Singkat cerita adik-adik, pada waktu itu awalnya Laban menerima Yakub dengan sukacita ketika Yakub datang di rumah Laban. Nah adik-adik, di rumah Laban Yakub mengusahakan berbagai macam pekerjaan, berbagai macam harta yang dimiliki Laban adik-adik. Dan pada waktu itu seiring berjalannya waktu, Yakub ini jatuh hati, jatuh cinta kepada Rahel anaknya Laban. Dia bekerja selama 7 tahun kesepakatannya dengan Laban untuk mendapatkan Rahel. Tetapi setelah 7 tahun itu datang, 7 tahun itu berlalu, yang didapatkannya bukan Rahel, tapi ternyata dia mendapati Lea yang diberikan Laban kepada Yakub. Maka Yakub bekerja lagi selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan adik-adik, ketika Yakub melihat bahwa keadaannya Laban sudah memiliki sangat banyak harta dan dia telah bekerja keras kepada Laban cukup lama, dia meminta diri untuk dia pergi kembali ke kampung halamannya, membawa serta istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Anak-anak Yakub itu yang dilahirkan dari anak-anaknya si Laban ini. Nah adik-adik, pada waktu itu sempat terjadi konflik antara Laban dan Yakub, di mana mereka melaporkan kepada Laban bahwa Yakub telah mencuri hartanya si Laban. Maka ketika Yakub lari dari rumah Laban, Laban pun mengejar Yakub. Laban mengejar Yakub. Laban menggeledah seluruh peralatan yang mereka bawa adik-adik, menggeledah seluruh isi kemah daripada Yakub untuk mendapati benda-benda yang katanya Yakub ini curi dari si Laban ini adik-adik. Nah adik-adik, maka singkat cerita Yakub dan Laban ini adik-adik mulailah berkonflik. Yakub panas hati terhadap Laban. Dia memperkatakan bahwa dia sudah sangat bekerja sangat-sangat lama terhadap Laban, dan Laban pun masih menuduh dia bahwa dia mencuri. Padahal memang yang mengambil terafim itu adalah Rahel, anak Laban, istrinya Yakub. Nah adik-adik, dari situ pun Laban juga marah kepada Yakub bahwa Yakub ini adik-adik, dia tidak membiarkan Laban mengantarkan mereka, mengantarkan Yakub, mengantarkan anak-anak perempuannya sebelum mereka keluar dari rumahnya Laban. Nah adik-adik, konflik yang terjadi antara Yakub dan Laban ini adik-adik, Tuhan pulihkan hubungan mereka. Ketika Yakub panas hati terhadap Laban, Laban juga marah terhadap Yakub, tapi mereka dituntun Tuhan untuk sampai kepada suatu kondisi di mana pada akhirnya Laban dan Yakub ini adik-adik, mereka saling merendahkan hati untuk mau berdamai, untuk berinisiatif memulihkan kembali hubungan mereka yang telah rusak tadi akibat amarah dari satu terhadap yang lain. Nah adik-adik, ketika Yakub dan Laban bersepakat untuk mendirikan sebuah tugu menjadi peringatan terhadap janji antara mereka dan juga kepada Tuhan, disitulah Tuhan memulihkan hubungan mereka. Ada kerendahan hati,
ada kesabaran, ada kemurahan hati dari masing-masing orang untuk mau mengakui akan kesalahannya masing-masing. Mereka berjanji, Laban meminta Yakub berjanji kepada Laban bahwa dia tidak akan untuk mengambil istri lain untuk menjadi istrinya lagi selain daripada Lea dan Rahel yang sudah diberikan Laban kepada Yakub. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita manusia, adik-adik, tentu adik-adik harus menjalin hubungan, berelasi dengan teman, dengan sesama, dengan lingkungan, bahkan relasi setiap hari dengan orang tua. Dari relasi yang adik-adik jalin tersebut, hubungan yang adik-adik miliki tersebut, sangat-sangat memungkinkan untuk terjadinya konflik. Dengan orang tua misalkan, adik-adik tidak paham apa yang orang tua maksudkan atau apa yang orang tua perintahkan tidak sesuai dengan kehendak adik-adik, tidak sesuai dengan keinginan adik-adik, tentu akan mengalami konflik. Tak banyak yang akhirnya kabur dari rumah, mencari kesenangan di luar rumah, tidak menghiraukan orang tua di rumah. Itu yang sering dilakukan oleh anak-anak remaja ketika berkonflik di rumah. Atau bahkan dengan sesama, ketika adik-adik menjalin hubungan dengan pertemanan di sekolah, dengan teman sesama jenis ataupun lawan jenis, adik-adik bisa diperhadapkan dengan konflik, pertengkaran, perkelahian, saling membicarakan satu sama lain. Tentu tidak dipungkiri akan selalu terjadi dalam kehidupan setiap hari. Atau dengan guru di sekolah pun demikian, adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang mau kita belajar dari firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita bahwa konflik itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita dengan siapa saja, baik itu orang tua, teman di sekolah, guru, lingkungan. Tapi satu yang Tuhan kehendaki hari ini bagi kita sebagai remaja Kristen adalah ketika kita mengalami konflik, mengalami masalah dengan orang lain, Tuhan menghendaki supaya kita berdamai, supaya kita dipulihkan, supaya kita merendahkan hati kita untuk kita saling mengaku akan kesalahan kita dan pada akhirnya kita pulih dari setiap konflik yang kita alami. Yakub dan Laban awalnya mereka saling bermarah-marahan, satu panas hati terhadap yang lain, begitu pula sebaliknya. Tapi apa adik-adik, Tuhan tuntun mereka. Tuhan tuntun mereka memiliki inisiatif dari dalam hati mereka untuk mereka mau berdamai. Ketika kita disadarkan dalam diri kita bahwa kita ini manusia biasa yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan salah, dan bibir mulut kita, perkataan kita bisa saja menyakiti hati orang, tindakan kita bisa saja menyakiti hati orang. Ketika kita menerima itu dalam kehidupan kita, Tuhan akan tuntun kita untuk kita bisa menyadari akan kesalahan kita, sehingga kita diberikan kepekaan oleh Roh Kudus untuk kita mau mengakui kesalahan dan mau berdamai dengan orang lain. Adik-adik, konflik atau masalah yang kita hadapi, adik-adik, Tuhan menghendaki untuk kita menyelesaikan dan juga kita pulih dari konflik itu. Tuhan tidak mau kita ada dalam amarah yang terus-menerus begitu saja, tidak ada penyelesaian, tidak ada kata maaf, atau tidak ada kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi yang Tuhan mau, hari ini Tuhan ajarkan kita semua lewat kebenaran firman di pagi hari ini, seperti Laban dan Yakub. Tuhan juga mau menuntun kita sebagai remaja Kristen, ketika kita mengalami konflik, ketika kita mengalami masalah, kita tidak lari dari rumah. Kita tidak menghindar dari orang tua. Kita tidak meninggalkan orang tua mencari kesenangan di luar sana, tidak adik-adik. Kita tidak terus berkelahi dengan teman. Kita tidak terus seperti tren anak muda sekarang, baku sindir di Facebook terus. Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi yang Tuhan mau ajar hari ini adalah, mari adik-adik sebagai remaja Kristen, kita mau punya hati yang peka,
memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita, untuk kita mau berdamai dengan sesama kita, untuk kita mau memulihkan relasi kita dengan sesama. Adik-adik, kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Kita butuh teman, kita butuh orang tua, kita butuh ibu guru di sekolah, kita butuh bapak guru di sekolah, kita butuh teman-teman di lingkungan kita. Oleh karena itu, konflik yang tidak bisa dihindari ini hanya bisa kita lakukan adalah ketika kita berkonflik, kita memiliki kerinduan untuk kita bisa berdamai dengan orang lain. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita di hari ini, adik-adik. Oleh karena itu, yang Kastin mau ajarkan adalah yang pertama, milikilah kerendahan hati untuk mau mengakui kesalahan, untuk menerima diri bahwa saya punya keterbatasan, saya punya potensi untuk menyakiti orang lain. Oleh karena itu, ketika kita sudah menyadari bahwa kita menyakiti hati orang lain, milikilah kerendahan hati untuk mengakui, mau berdamai, berinisiatif untuk pulih dari setiap konflik masalah yang kita alami dengan orang lain. Terkadang hal itu tidak mudah, adik-adik. Adik-adik bisa saja bilang kepada Kastin bahwa saya tidak salah, bukan saya yang salah, bukan saya yang mulai, kenapa saya yang harus berinisiatif, atau kenapa saya harus berusaha untuk memperbaiki keadaan. Atau ada yang bilang, Kak, tidak mudah memaafkan dia, Kak, tidak mudah untuk menyelesaikan ini masalah. Nah, adik-adik, ingat, kita juga adalah orang berdosa, tetapi kita diampuni, kita disucikan hanya oleh karena Tuhan Yesus mau menerima kita. Maka sebagai remaja Kristen, adik-adik, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan Yesus kepada diri kita. Kita berdoa ketika kita mengalami konflik, ketika kita mengalami masalah dengan sesama, kita berdoa, kita minta, Tuhan tolong saya ingin berdamai dengan dia. Tuhan tolong hati saya yang mungkin masih keras, yang masih tidak mau berdamai. Tuhan tolong supaya saya bisa berdamai dengan teman saya, dengan orang tua saya, dengan guru saya, dengan lingkungan saya, sehingga relasi saya dengan mereka, hubungan saya dengan mereka pulih. Adik-adik, hanya Tuhan saja yang bisa mampukan kita untuk kita berdamai dengan orang lain. Kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, adik-adik. Kita dengan mengandalkan hati kita sendiri, perasaan kita sendiri, tanpa melibatkan Tuhan, kita tidak mampu. Hanya Tuhan sajalah yang bisa memampukan kita untuk berdamai dengan orang lain. Nah, adik-adik, Kastin berharap ketika adik-adik mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, adik-adik mau membuka hati, melihat kembali diri. Mungkin adik-adik sedang ada di dalam pergumulan, permasalahan dengan orang tua, dengan teman, dengan guru, ataupun dengan sesama yang ada di lingkungan. Adik-adik teringat akan konflik yang adik-adik sedang menghadapi. Mari adik-adik ambil waktu untuk berdoa, minta Tuhan tolong saya ingin berdamai dengan dia, saya butuh dia. Karena dalam kehidupan kita setiap hari, tentunya kita butuh orang lain untuk ada bagi kita. Kita butuh orang lain untuk menolong kita. Kita butuh orang lain untuk bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa, kita minta kekuatan daripada Tuhan, sehingga hanya Tuhan saja yang memampukan kita memiliki hati yang rendah hati, memiliki kemauan, memiliki sikap tindakan yang baik untuk kita bisa berdamai dengan orang lain. Baik adik-adik, perenungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini sampai di situ saja. Kastin tetap berdoa bagi adik-adik, kiranya hanya Tuhan yang mampukan adik-adik untuk bisa mengerti kebenaran firman di pagi hari ini, dan juga bisa membuka hati adik-adik untuk bisa berdamai dengan orang lain. Sehingga hati kita yang tulus, yang menjalin hubungan dengan orang lain, Tuhan saja yang bisa pulihkan, Tuhan saja yang bisa perbaharui. Sehingga hati kita yang mungkin tadinya mengalami konflik, masalah dengan orang lain diperbaharui, untuk kita kembali menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Kita akan berdoa adik-adik. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita bersyukur untuk kebenaran firman dan ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk
firman kebenaran yang Bapa perdengarkan bagi kami di pagi hari ini, belajar dari Yakub dan Laban, di mana ketika ada konflik, mereka boleh merendahkan hati, mereka boleh mau berinisiatif untuk berdamai, memulihkan kembali hubungan mereka, sehingga tidak ada beban, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan penuh damai dan sukacita. Sebagai anak-anak remaja, terkadang kami tidak mampu Tuhan untuk bisa mau berdamai dengan orang lain. Tapi kami percaya, kami mohon Tuhan tolong kami, Tuhan Yesus pulihkan hati kami. Mungkin ada kami yang terluka oleh karena berbagai macam konflik yang kami alami bersama dengan orang tua, bersama dengan teman, bersama dengan sesama yang ada di lingkungan. Kami berdoa, Tuhan kuatkan hati kami agar kami dimampukan mau merendahkan hati, kami mau berdamai, dan lewat tindakan kami yang baik, relasi kami boleh pulih seperti semula. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami di pagi hari ini. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak remaja yang mengikuti ibadah ini Tuhan, biarlah dengan kuasa Allah memberkati mereka dalam pergumulan mereka bersama dengan keluarga, dalam pergumulan sekolah, dalam pergumulan meraih cita-cita, atau bahkan ada yang sedang bergumul dengan sakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap anak-anak remaja yang ada di pagi hari ini mendengarkan kebenaran. Biarlah Allah Bapa di surga memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa, berkati firman Tuhan di pagi hari ini, tertanam dalam hati dan pikiran kami, terutama kami mau untuk melakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Amin. Baik adik-adik, sampai di sini ibadah remaja kita pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang adik-adik dengarkan dapat menolong adik-adik untuk terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.